Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan tentang kepemimpinan yang amanah. Ikut nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Melini Andini sebagai moderator dan penyaji pertama, Erika Ayu Pandini sebagai penyaji kedua, Nur Iftitah Sari sebagai penyaji ketiga, Windy Sri Anissa Utami sebagai penyaji keempat, dan Reza Aurel sebagai penyaji kelima. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Istilah pemimpin yang pertama, kata umarau atau yang sering disebut ulul amri. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat yang sudah dibacakan tadi, ulil amri atau pejabat itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika pemimpin tidak mengurus kepentingan rakyat, maka dia bukanlah seorang pemimpin. Istilah yang kedua yaitu hadimul ummah atau pelayan umat. Menurut istilah ini, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Seorang direktur atau seorang pemimpin perusahaan harus berusaha berpikir cara-cara agar perusahaan yang dipimpinnya maju, berkembang, karyawannya sejahtera. Bagi pemimpin yang bersifat melayani, maka kekuasaan yang dipimpinnya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik, karena jabatannya melainkan sebuah kekuatan yang lahir dari sebuah kesadaran. Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha di zaman Rasulullah SAW, yang menilai perusahaannya yang semakin lama semakin besar merupakan hasil dukungan karyawan yang mendukungnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah kriteria pemimpin yang sukses. Nah, ada beberapa kriteria pemimpin yang sukses dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu ketika seorang pemimpin dicintai oleh bawahannya. Organisasi yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya dinakodai oleh pemimpin yang dicintai oleh bawahan. Seorang pemimpin di samping harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinan, juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola hati. Persoalan hati merupakan persoalan yang sangat penting karena pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang disertai dengan hati. Jika sebuah pekerjaan hanya dilakukan secara mekanis tanpa ada hati, maka pekerjaan itu tidak akan mampu dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, jelas bahwa hati menjadi persoalan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Kriteria yang kedua adalah pemimpin yang mampu menampung aspirasi bawahannya. Selain dicintai, pemimpin yang baik juga harus menerima kritik dari bawahannya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, jika Allah bermaksud menjadikan seorang pemimpin yang berhasil, maka Allah akan menjadikan para pembantunya itu orang-orang yang baik. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, yang dimaksud dengan para pembantunya adalah orang-orang yang baik. Jika pembantu itu melakukan sesuatu yang baik, maka bawahan yang mendukungnya. Namun, jika seorang pemimpin melakukan tindakan yang tidak baik, maka bawahan akan mengoreksinya. Nah, disinilah pentingnya mekanisme tausiah, yaitu mekanisme saling mengoreksi dan saling menasehati.
Sama halnya dengan imam dalam sholat. Jika imam salah, maka makmum harus meluruskannya dan mengoreksi. Jika seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan dikelilingi oleh orang-orang yang kritis, seiring memberikan masukan yang berharga, maka kesuksesan yang akan diraih oleh organisasi itu merupakan suatu keniscayaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemimpin yang selalu bermusyawarah. Nah, musyawarah dilakukan dengan orang-orang tertentu untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik atau yang berkaitan dengan perusahaan. Musyawarah ini ditujukan untuk saling bertukar pendapat. Nah, dengan musyawarah ini ada unsur penghargaan yang tersirat dari seorang pemimpin untuk menerima masukan-masukan dari para karyawannya. Yang terakhir yaitu tegas. Nah, ketegasan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mempertimbangkan segala aspek dari keputusan yang akan diambil serta menetapkan keputusan pada waktu dan kondisi yang tepat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Untuk presentator kedua dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah musyawarah. Musyawarah ini merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin yang sukses. Musyawarah sendiri merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam dan telah menjadi budaya di antara orang-orang yang beriman. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-37 dan 38 menjelaskan bahwa penyelesaian masalah dengan musyawarah itu merupakan salah satu sifat dan karakter dari orang-orang yang beriman. Hal-hal yang berkaitan dengan umat harus dicapai dengan musyawarah, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Islam pun memiliki etika dalam bermusyawarah. Dengan siapa kita bermusyawarah? Islam mengatur kita bermusyawarah harus dengan orang yang jelas identitasnya, baik akhlaknya, tidak berlaku keji dan tidak berlaku zalim, menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya. Hal ini dilakukan demi tercapainya dan demi diperolehnya hasil musyawarah yang baik. Selanjutnya adalah wanita sebagai pemimpin. Dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi, wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yufliha qaumun walau amruhu imra'ata, rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bahagia suatu kaum jika mereka menyerahkan urusan kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, kita diberi renungan untuk berhati-hati, tetapi dalam Al-Quran tidak melarang seorang wanita untuk menjadi pemimpin. Al-Quran hanya melarang seseorang mengangkat pemimpin yang tidak jelas agamanya, tidak jelas akidahnya, dan tidak jelas identitasnya. Yang berikutnya adalah unsur yang harus dimotivasi oleh seorang pemimpin. Unsur yang pertama adalah memotivasi para karyawannya untuk meningkatkan etos dan kualitas kerja dari para karyawan. Hal ini akan menciptakan suasana bekerja yang sangat efektif dan efisien, di mana para karyawan akan merasa bekerja merupakan sebuah kebutuhan. Ini juga akan menimbulkan suasana berlomba-lomba secara sehat dalam meningkatkan kualitas bekerja mereka yang mengakibatkan berkembangnya perusahaan. Kedua adalah memotivasi keterampilan dan pengetahuan dari karyawan. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan kualitas mereka. Dan pemimpin tidak boleh tebang pilih dalam melakukan hal ini. Karyawan harus secara merata dilakukan kualifikasi, sertifikasi, keterampilan, dan pengetahuan agar mereka mampu lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah di sini merupakan salah satu unsur yang penting, karena dengan memotivasi karyawan beribadah, mereka akan bekerja merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Yang harus dimotivasi terakhir adalah unsur kejujuran, di mana para pemimpin harus meyakinkan para karyawannya bahwa bekerja dengan jujur akan lebih mempermudah suatu urusan bisnis.
Adalah hubungan antara motivasi dan misi yang berbeda. Jika antara karyawan dan manajerial memiliki perbedaan ini, maka aspek kejujuran dan kejiwaan perlu diperhatikan. Pada tahap awal seleksi perekrutan pegawai, perusahaan perlu menyeleksi kejujurannya dengan cara seperti yang dilakukan di Malaysia. Mereka menyeleksi para karyawannya dengan menitipkan uang 500.000 dan kembali besok pagi. Dan ada beberapa karyawan yang mengembalikan uang dengan pecahan yang berbeda, jumlah yang berbeda, juga ada dengan pecahan yang sama tetapi nomor seri yang berbeda. Dan seseorang yang diterima dalam perusahaan ini adalah seseorang yang benar-benar jujur. Dia mengembalikan uang pecahan 500.000 dengan jumlah yang sama, pecahan yang sama, dan nomor seri yang sama. Dengan begitu, perusahaan akan memperoleh karyawan yang benar-benar loyal dalam bekerja di perusahaan tersebut. Zaman Rasulullah SAW, beliau dapat melihat bagaimana seseorang ini bersikap dari adat istiadat dan lain sebagainya. Bahkan, beliau juga sering mendapati seseorang yang munafik. Dia terlihat jujur namun nyatanya tidak. Saya persilakan untuk presentator ketiga. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan penghargaan dan hukuman dalam pandangan Islam. Dalam Islam ada istilah basyir, berita gembira, dan nazir, berita ancaman, yang dianalogikan dengan penghargaan dan hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pemberi berita gembira dan pemberi berita ancaman atau basyira wa nazira. Kedua hal ini tidak boleh dipasahkan. Jika yang dilakukan hanya memberi reward saja, maka karyawan akan memiliki semangat untuk melakukan sesuatu karena tujuan-tujuan jangka pendek. Jika yang dilakukan hanya aspek peringatan atau hukuman saja, maka karyawan cenderung menjadi takut dan tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, keduanya ini, yaitu reward dan punishment, harus dilakukan. Mekanisme dalam memberi peringatan hukuman itu harus jelas. Misalnya, ada karyawan yang datang terlambat dan langsung diberikan hukuman tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ternyata setelah diselidiki, karyawan ini harus mencuci baju terlebih dahulu karena istrinya yang sedang sakit. Ia tidak ingin terus mengingat-ingat pekerjaan yang di kantor, ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan di rumahnya dahulu baru datang ke kantor. Dengan maksud agar dapat lebih berkonsentrasi di kantor. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh langsung memberi hukuman tanpa memberikan teguran terlebih dahulu. Sekarang ini banyak dijumpai orang-orang yang di PHK atau dirotasi pekerjaannya tanpa diberitahu dahulu. Akibatnya, timbul dengki pada diri karyawan yang diindikasikan melalui cara-cara yang tidak baik. Peringatan dan sanksi harus ditegaskan. Sanksi yang terbaik adalah sanksi yang memang sejak awal disepakati dengan adanya kontrak kerja. Misalnya, jika seorang karyawan membolos selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan, maka sanksinya adalah penilaian tahunannya akan dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian next. Kemudian saya akan menjelaskan menerapkan hukuman secara konsisten. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bekerja dengan tim. Teamwork perlu dibangun, misalnya saja. Untuk memutuskan seorang karyawan, katakanlah si A harus diganti, maka yang menginginkan A diganti bukan hanya pemimpinnya. Meskipun yang mendatangani surat pemberitahuannya adalah pemimpinnya, namun si A diganti berdasarkan masukan-masukan dari semua bidang sehingga keputusan mengganti si A merupakan keputusan bersama. Seandainya beberapa pemimpin atau kepala bagian tidak tega memberikan atau menyetujui si A dikeluarkan, tapi ternyata tetap dikeluarkan oleh pemimpin perusahaan karena dipandang berdasarkan satu sisi kacamata saja, maka timbul berbagai gejolak peristiwa seperti inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian next, peran pemimpin untuk tim yang tangguh. Tim yang tangguh bisa dibentuk dengan beberapa cara. Yang pertama, memotivasi karyawan. Yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, mengajak diskusi pada karyawan. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan koreksi.
Jika keempat hal di atas atau jika keempat hal tersebut telah dilakukan, maka insya Allah akan terbentuk tim yang tangguh dan kuat. Selain itu, juga tumbuh rasa memiliki pada diri karyawan. Rasa memiliki inilah yang sangat penting yang diperlukan untuk ditumbuhkan pada diri karyawan. Banyak karyawan yang bekerja sekadarnya saja tanpa memiliki rasa memiliki. Jika manfaat rasa memiliki ini terus dijelaskan, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan, maka karyawan akan bersemangat untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian karakteristik tim yang solid. Tim yang solid memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, tim yang merasa memiliki pemimpin yang mengayomi dan dicintai. Yang kedua, tim yang bekerja dan pekerjaannya bermanfaat. Hal penting adalah apapun pekerjaan yang dilakukan, karyawan merasa bahwa mereka mendapat tempat yang terhormat. Bayangkan yang terjadi sekarang ketika seorang tukang sapu merasa tidak mendapat tempat, padahal harus kita sadari bahwa perusahaan tidak akan baik dan bersih tanpa tukang sapu. Oleh karena itu, misalnya perlu penghargaan kepada tukang sapu, tukang pos, atau bagian-bagian kecil yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tim yang solid adalah tim yang menganggap anggota-anggotanya sebagai sebuah keluarga. Oleh karena itu, jika seorang pemimpin takut kehilangan wibawa karena menegur tukang sapu, maka ia tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Justru dengan menegur tukang sapu itulah yang melahirkan sebuah kekuatan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang datang kepada pegawainya untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada penyaji berikutnya. Kerjasama kelompok dalam pandangan Islam dalam memperjuangkan agama dan menegakkan kalimat Allah. Rasulullah SAW selalu diperintahkan oleh Allah untuk berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Walaupun Rasulullah SAW sendiri telah dijanjikan akan mendapatkan pertolongannya dan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan beliau, tetapi dalam praktiknya Allah selalu memerintahkan Rasulullah agar berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Berjuang dalam sebuah barisan yang rapi dan teratur, sehingga Allah akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Kalaulah Rasulullah sendiri yang dijamin pasti akan mendapat kemenangan dalam perjuangan, diperintahkan untuk berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, maka tentu saja lebih utama lagi kita sekarang dalam memperjuangkan agama Allah dan untuk secara bersama-sama dalam sebuah barisan yang rapi dan teratur. Allah sendiri berfirman dalam surat Asy-Syaff ayat 4, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Asy-Syaff ayat 4. Meminimalisasi kecurigaan. Agar tidak terjadi kecurigaan, tentu saja seorang pemimpin harus terus melakukan pembinaan kesatuan, kebersamaan, dan kejamaahan. Aspek-aspek pembinaan kebersamaan ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, yaitu melaksanakan hukukul muslim atau memenuhi hak-hak sesama muslim. Jika seorang pemimpin menginginkan kekuatan dalam kejamaahan, maka masing-masing anggota tim ini harus melaksanakan hukukul muslim. Dalam hadis dikemukakan bahwa hukukul muslim ada 5. Dalam hadis lain disebutkan 6. Nah, yang pertama ini yaitu menebarkan salam atau iza laqitahu fasallim alaihi. Jika kalian berjumpa dengan saudaramu sama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Hukukul muslim yang pertama ini secara tegas dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 86. Jadi, pelajaran yang dapat diambil adalah jika mendapat kebaikan dari orang lain, sedapat mungkin balaslah dengan kebaikan yang lebih banyak. Jika tidak bisa yang lebih, maka paling tidak
Balaslah dengan kebaikan yang sama. Jangan justru dihilangkan ataupun dikurangi. Nah, ternyata hal-hal semacam ini akan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat takliful qulub atau pertautan hati. Kemudian memperkuat kaum muslimin. Kedua, jika ada seseorang yang mengundangmu, penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat darimu, nasihatilah. Yang keempat, kalau ia sakit, jengklah. Yang kelima, jika ia meninggal, antarkan jenazahnya sampai ke kubur. Demikian hak-hak yang harus dipenuhi antar sama kaum muslimin, dan hal itu ternyata merupakan pelajaran berharga. Jika menengok orang sakit atau bertakziah kepada keluarga yang meninggal dunia, maka ini merupakan pelajaran. Hal ini tidak perlu menunggu waktu untuk mempraktikkannya. Dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal-hal semacam ini dampaknya sangat kuat. Pengaruh rohaninya sangat kuat untuk memperkuat semangat kebersamaan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan tausiah atau saling menasihati, saling berwasiat dalam kebaikan atau disebut dengan tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kesabaran atau tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan kasih sayang atau tawasau bil marhamah. Yang ketiga yaitu menghubungkan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Hal ini yang makin jarang dilakukan di kalangan umat Islam karena berbagai alasan, misalnya terlalu sibuk. Padahal hal ini merupakan bagian dari ciri pribadi seorang muslim dan bagian dari upaya penataan kejamaahan umat. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan islah atau perbaikan keberesan di antara umat Islam. Jika suatu ketika terjadi masalah yang menimbulkan keretakan hubungan antara dua orang muslim, maka kita adakan islah di antara keduanya. Yang kelima yaitu membina sikap ta'awun, saling membantu dan saling tolong-menolong sama umat muslim. Yang keenam yaitu menjauhi akhlak tercela dalam berinteraksi dengan sesama muslim. Perbuatan-perbuatan yang tercela itu bisa berupa ghibah atau menggunjing atau biasa disebut dengan mengumpat, mencela, serta membuka dan menyebarkan aib sesama muslim sendiri. Hal ini bisa kita lihat pada surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang senantiasa mengembangkan pola kepemimpinan yang bersumber dari proses berpikir yang produktif, konstruktif, dan visioner. Apabila pemimpin suatu bangsa senantiasa berpikir terlebih dahulu dalam setiap pengambilan keputusannya, maka insya Allah akan menghasilkan keputusan yang baik dan tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, bila pemimpin itu tidak pernah memikirkan secara sungguh-sungguh tentang apa yang akan dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka rakyat akan tetap menderita dan terperangkap dalam ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu kiat berpikir jernih, yang terbagi atas dua, yaitu mendekatkan diri atau bertakarrub kepada Allah. Yang kedua, menghayati berbagai problem yang dihadapi. Yang pertama, mendekatkan diri atau bertakarrub kepada Allah dengan cara melaksanakan segala ketentuannya dan menjauhi segala larangannya. Doa dan munajat senantiasa dikumandangkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan pertolongannya kepada setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua yaitu menghayati berbagai problem yang dihadapi. Hal ini akan mendorong kepekaan hati dan ketajaman berpikir untuk memecahkan berbagai problem yang ada secara komprehensif dan visioner dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.
Selanjutnya yaitu kiat pemimpin agar dihormati bawahan. Yang pertama yaitu semangat untuk berkorban. Tidak hanya bawahan yang diminta untuk berkorban, tetapi para pemimpin pun harus memberikan contoh. Tidak berkhianat terhadap amanah jabatan yang diembannya merupakan salah satu contoh pengorbanan yang dilakukan, karena pengkhianatan terhadap amanah yang akan membawa organisasi pada kehancuran. Yang kedua yaitu tidak hidup bermewah-mewahan. Para pemimpin pun hendaknya tidak hidup bermewah-mewahan di tengah kesusahan bawahannya. Mereka harus dapat lebih berempati terhadap kondisi kehidupan bawahan. Salah satu keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam membangun masyarakat adalah kemampuannya untuk berempati dan berkorban demi rakyatnya. Ia merelakan harta bendanya untuk disumbangkan kepada Baitul Mal. Bahkan istrinya pun diminta untuk melepaskan perhiasan yang dimilikinya dan disayanginya. Di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6-7 yang artinya, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Apa yang dimaksud dengan tagah, yaitu dia memandang dirinya sebagai orang yang gagah, merasa dirinya serba cukup, sehingga tidak merasa membutuhkan pertolongan orang lain. Asbabun nuzul ayat ini ditunjukkan kepada Abu Jahal. Penyebab ia tidak mau beriman, selain karena faktor hidayah, juga karena tagah, karena kesombongan yang menyebabkan ia tidak mau beriman kepada Allah, tidak perlu tunduk pada aturan Allah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.